Selamat siang teman-teman dan Ibu Christine yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman saya kelompok 6 akan mempresentasikan Kerajaan Ternate Tidore. Sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore. Ternate dan Tidore termasuk salah satu kerajaan Islam di Indonesia. Kedua kerajaan ini berdiri sejak abad ke-13 Masehi. Terletak di sebelah barat Pulau Halmahera di Maluku Utara, Indonesia. Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar di seluruh dunia. Oleh karena itu, Maluku mendapat julukan The Spicy Island, Pulau Rempah-Rempah. Banyak pedagang-pedagang dari berbagai penjuru dunia berdatangan ke Maluku. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana. Dari sini muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kieraha, Maluku 4 Raja, yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bakcan yang dipimpin oleh Sultan Kaicil Buko. Pada masa kesultanan itu berkuasa, masyarakat Muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Hitu, Haruku, Makian, dan Halmahera. Kerajaan Ternate dan Tidore adalah dua kerajaan yang memiliki peran yang menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mencoba menguasai Maluku. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua kerajaan ini bersaing memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, sehingga daerah ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Wilayah Maluku bagian timur dan pantai-pantai Irian, Papua dikuasai oleh Kesultanan Tidore, sedangkan sebagian besar wilayah Maluku, Gorontalo, dan Banggai di Sulawesi dan sampai ke Flores dan Mindanao dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Persaingan perdagangan. Persaingan di antara kerajaan Ternate dan Tidore menimbulkan dua persekutuan dagang. 1. Uli 5, Persekutuan 5 Bersaudara, dipimpin oleh Ternate, meliputi Ternate, Bacan, Seram, Obi, dan Ambon. Pada masa Sultan Baabullah, kerajaan Ternate mencapai aman keemasan dan disebutkan daerah kekuasaannya meluas ke Filipina. 2. Uli Siwa, Persekutuan 9 Bersaudara. Keempat, dipimpin oleh Tidore, meliputi Makian, Jailolo, Halmahera, dan pulau-pulau di sekitarnya sampai Irian Barat. Kerajaan Tidore mencapai aman keemasan di bawah pemerintahan Sultan Nuku. Kehidupan politik Kerajaan Ternate dan Tidore. Persaingan antara Kerajaan Ternate dan Tidore yang sudah dijelaskan di atas makin tampak saat kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Maluku. Bangsa Barat yang pertama datang ke Pulau Maluku yakni Portugis pada tahun 1515. Bangsa Portugis kemudian bersekutu dengan Kerajaan Ternate. Bangsa Barat yang kemudian datang ke Maluku yakni Spanyol. Mereka berhasil singgah di Maluku pada tahun 1521. Beda dengan Portugis, bangsa Spanyol melakukan persekutuan dengan Kerajaan Tidore. Hal inilah yang menjadi persaingan antara Ternate dan Tidore semakin tinggi dan dapat terjadi perang antara kedua kerajaan tersebut. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, agarnya pada tahun 1529 diadakan perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Saragossa. Si Perjanjian Saragossa yaitu Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaan di Kepulauan Filipina. Kemudian bangsa Portugis tetap di Maluku. Dengan keputusan tersebut, maka Portugis segera mendirikan benteng Sao Paulo. Menurut Portugis, dibangunnya benteng ini
digunakan untuk melindungi kerajaan Ternate dari serangan kerajaan Tidore. Campur tangan bangsa Portugis di Maluku semakin merajalela, yaitu dengan melakukan monopoli perdagangan. Kemudian hal tersebut menimbulkan di Kesultanan Ternate pada masa Sultan Hairun tahun 1550. Untuk menyelesaikan pertentangan diadakan perundingan antara Ternate dan Portugis. Kemudian perdamaian dapat tercapai pada tahun 1570, namun perundingan tersebut hanya dipun belaka pada pagi hari. Sehari setelah tercapainya perundingan, Sultan Hairun dibunuh saat sedang mengunjungi benteng Sao Paulo. Peristiwa tersebut kemudian membuat rakyat Maluku bangkit dan menentang bangsa Portugis. Perjuangan dipimpin oleh anak dari Sultan Hairun, yaitu bernama Sultan Tabulah. Beliau mengepung benteng Sao Paulo dan berhasil mendudukinya setelah 5 tahun perjuangan. Setelah orang Portugis yang berhasil ditangkap tidak dibunuh, tetapi harus dipindah meninggalkan Ternate dan pindah ke Ambon. Kemudian pada abad ke-17 Belanda datang ke Maluku dan terjadi persaingan antara Belanda dan Portugis. Belanda kerap berhasil menyingkirkan Portugis dan kemudian menduduki benteng Portugis di Ambon dan berhasil mengusir dari Maluku pada tahun 1605. Tanpa ada saingan, Belanda kemudian bertindak sewenang-wenang. Tindak tersebut meliputi perintah untuk memusnahkan tanaman rempah-rempah apabila harga sedang turun dan penanaman kembali apabila harga sedang naik. Melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil rempah-rempah kepada pihak VOC, Kongsi Dagang Belanda, mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan di seluruh Maluku dan melakukan pengawasan mencegah terjadinya perdagangan gelap. Tindakan penindasan yang dilakukan Belanda membuat rakyat hidup tertekan dan menderita. Akibatnya rakyat Maluku bangkit melawan VOC pada tahun 1635 sampai 1646. Rakyat itu melawan VOC di bawah pimpinan Telukavesi dan Kakiali. Kemudian perlawanan juga terjadi di Ambon pada tahun 1650 dipimpin oleh Saidi. Di daerah lain juga melakukan perlawanan terhadap VOC atau Belanda seperti Haruku, Saparua, dan Seram, tetapi semua perlawanan tersebut dapat dipadamkan oleh VOC. Kemudian tidak ada perlawanan besar lagi setelah abad ke-17. Tetapi pada abad ke-18 perlawanan besar muncul kembali terhadap VOC. Perlawanan datang dari rakyat Tidore yang dipimpin oleh Sultan Nuku. Dari perlawanan tersebut kemudian Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore. Setelah Sultan Nuku meninggal pada tahun 1805, tidak ada perlawanan lagi terhadap VOC. Dengan ini VOC mengukuhkan kekuasaan kembali di Maluku. Perlawanan besar kemudian baru muncul kembali pada abad ke-19, yakni di bawah pemimpinan Pangeran Patimura. Kehidupan ekonomi. Kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku yang subur dan diliputi oleh hutan rimba banyak memberikan hasil berupa cengkeh dan pala. Cengkeh dan pala merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan untuk ramuan, obat-obatan, dan bumbu masak karena mengandung bahan pemanas. Oleh karena itu rempah-rempah banyak diperlukan di daerah dingin seperti di Eropa. Dengan hasil rempah-rempah pada aktivitas pertanian dan perdagangan, rakyat Maluku maju dengan pesat. Kehidupan sosial. Kedatangan bangsa Portugis di Kepulauan Maluku bertujuan untuk menjalin perdagangan, mendapatkan rempah-rempah. Bangsa Portugis juga ingin mengembangkan agama Katolik. Dalam 1534 Masehi, agama Katolik telah mempunyai pijakan yang kuat di Halmahera, Ternate, dan Ambon berkat kegiatan Franciscus Xaverius. Seperti sudah diketahui bahwa sebagian dari Maluku, terutama Ternate sebagai pusatnya, sudah masuk agama Islam.
Oleh karena itu, tidak jarang perbedaan agama ini dimanfaatkan oleh orang-orang Portugis untuk memancing pertentangan antara para agama Franciscus Xaverius itu. Dan bila pertentangan sudah terjadi, maka pertentangan akan diperuncing lagi dengan campur tangannya orang-orang Portugis dalam bidang pemerintahan, sehingga seakan-akan mereka lah yang berkuasa. Kehidupan sosial. Setelah masuknya Kompani Belanda di Maluku, semua orang yang sudah memeluk agama Katolik harus berganti nama menjadi Protestan. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan semakin tertekannya kehidupan rakyat. Keadaan ini menimbulkan amarah yang luar biasa dari rakyat Maluku kepada Kompani Belanda. Di bawah pimpinan Sultan Ternate, perang umum berkobar. Namun perlawanan tersebut dapat dipadamkan oleh Kompani Belanda. Kehidupan rakyat Maluku pada zaman Kompani Belanda sangat memprihatinkan sehingga muncul gerakan menentang Kompani Belanda. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate terjadi pada masa pemerintahan Sultan Babula pada tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Selain berhasil memperluas wilayah kekuasaan kerajaan, memperkuat angkatan militer, dan memajukan perdagangan, Sultan Babula juga gigih melakukan perlawanan terhadap Portugis. Sementara itu, kerajaan Tidore terjadi pada masa pemerintahan Sultan Nukut tahun 1780 sampai 1805. Keberhasilan Sultan Nukut terlihat ketika berhasil menyatukan kerajaan Ternate dan Tidore, kemudian bersama-sama melawan Belanda. Pada saat itu wilayah kekuasaan kerajaan Tidore cukup luas, meliputi Pulau Raja 4, Kai, Pulau Seram, Makean, Halmahera, dan Papua. Keruntuhan kerajaan Ternate dan Tidore. Keruntuhan kedua kerajaan tersebut disebabkan karena adanya adu domba yang dilakukan oleh bangsa asing yakni Portugis dan Spanyol. Adu domba ini bertujuan untuk memonopoli perdagangan di daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah kerajaan Ternate dan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, kemudian mereka bersatu bangkit melawan penjajah dari bangsa asing tersebut. Perlawanan berhasil membuat bangsa Portugis dan Spanyol keluar dari Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak tertahan lama setelah kedatangan bangsa Belanda dengan kongsi dagangnya yang bernama VOC. Kongsi dagang ini kemudian menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Berikut peninggalan kerajaan Ternate. Yang pertama, ada Istana Sultan Ternate yang terletak di Gunung Gamalama, kota Ternate. Dan yang kedua ada Masjid Jami Kesultanan Ternate, terletak di kawasan Jalan Sultan Khairun, Ternate Utara. Lalu yang ketiga ada Benteng Taluko, terletak di Sangaji, Ternate Utara. Selanjutnya peninggalan kerajaan Tidore. Yang pertama ada Masjid Sultan Tidore, dan yang kedua ada Kadatoki, dan yang ketiga ada Benteng Tore. Ketiga peninggalan tersebut terletak di tempat yang sama, yaitu Soasio Tidore. Demikianlah presentasi dari kelompok 6 mengenai kerajaan Ternate Tidore. Maaf jika ada penyampaian kata selama presentasi, dan terima kasih kepada Bu Christine serta teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.